Klien. Ya, bisa tunjukkan Halo, datanya. Ya, bisa tunjukkan datanya, Kak. Emangnya kakak Islam nggak tahu ya kalau ada data kalau Islam di pesta seks? datanya mana? Coba Datanya datanya dari mana? mana, Kak? Enggak, kok nggak tahu gitu ya? Datanya mana? Tapi ini kok nggak tahu gitu? Di mana datanya? Kalau Enggak, nggak kok nggak tahu gitu? nggak ada Itu aja PKS. pertanyaannya. Di Sehingga mana nanya data datanya berarti monyet? nggak tahu kan? Di mana datanya monyet? Ya berarti nggak tahu. Ah, monyet lah. Setiap orang karena meninggalkan Penghakiman guys, rumahnya, penghakiman Islam, saudara penghakiman laki-laki para atau umat saudara dunia karena ahli perempuan benar, kitabnya atau benar, ternyata bapak atau palsu. ibunya, Surganya Islam anak-anak adalah atau pesta ladangnya seks. Itu akan banyak menerima diceramah oleh ustadz-ustadz. 100 kali lipat tuh 72 bidadari memecahkan Firman perawan-perawan Sohih. istri. Sohih. Islam boleh berdusta kata hadis dalam 3 hal. Anjay. Boleh berdusta kalian. Wajar sih. Ah, tuh. Tuh. Bukan siapa nih? Ah. Ah. Kebutan siapa tuh? Ah. Ah. Ah, gila kan? Gila kan? Itu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peleguk Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tunjukkan sama saya datanya di mana baginda Rasulullah menggauli budak, Bang. Ada kok. Ya di mana, Bang? Nanti Abang Boleh saya dikatakan lihat menghujat, dulu? Bang. Oke, silakan. Tunggu dulu ya. Apa? Ya, oke.
Waalaikumsalam. Bang Imam. Bang Imam. Bang Imam. Bang. Abang. Saya naikkan yang Kristen dulu ya. Yang Islam jangan dulu naik. Assalamualaikum Bunda Nura. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Bunda sedikit aja ini Bun. Apa Ya. dulu kalau ada yang naik itu ngaku-ngaku Islam itu ketahuan dia Bunda, nggak usah diladenin, langsung turunin aja. Ada tadi dua orang itu, si betina sama itu yang jantan satu itu. Ya itu Ya, aja nggak Bunda. apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Ya. Itu aja Bunda. Ya. Assalamualaikum. Salam kebaikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Turunin aja Bunda. Ya. Imam. Imam. Dia masih ada apa enggak sih? Ya, Ago. Ago. Kan? Imam. Imam.
Aduh. Jadi sekali lagi mohon kalau naik ke atas itu bawa data di mana baginda Rasulullah kami menggauli budak. Ya, janganlah. Imam, saya tunggu naik lagi. Saya pengen lihat di mana datanya baginda Rasulullah menggauli budak. Ya, saya tunggu si imam ya. Coba ada mana tuh ada imam di bawah. Yang naik tolong Kristen dulu ya, jangan. Nah, ini imam saya undang naik imam ya. Saya udah undang naik itu. Waalaikumsalam. Saya undang naik. Iya Bang Sidak. Imam turu bunda. Edis TV the best, iya. Kalau kotoran sama kau ya the best lah. Imam, aku udah undang naik loh. Halo Marcel. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Perkenalkan saya Muala, Bu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Bang, silakan. Saya mau bertanya nih, Sama siapa Bang? supaya kita semua tuh tahu kan. Saya hanya mau tanya tentang Nabi Muhammad sama Paulus. Terus kalau masalah Paulus sama Nabi Muhammad itu kan, kalau Nabi Muhammad itu kan punya identitas. Kalau Paulus sampai sekarang saya nggak tahu. Iya. Terus saya mau tanya tuh, kalau Nabi Muhammad dia punya ayah. Terus kalau Paulus tuh gimana, Bu? Saya nggak tahu Bang. Nanti kita tunggu dari saudara Kristen ya Bang. Ya, kalau Bu, makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Glenn. Waalaikumsalam. Namanya apa dia? Silsilahnya si Paulus. Paulus emang ada silsilahnya. Mau dicari dimanapun. Ya nggak ada. Terus apa mau ditanya? Ya narasi tadi gue coba soal Rasulullah, katanya dia mualaf itu hanya soal Rasulullah, dia mualafnya kenapa berarti? Nggak tahu itu. Di mana kok Bang Glenn? Di Bandung. Bukan lagi di mana? Rame. Oh lagi di lobi hotel, lagi ini lagi. Naiklah Margareta. Di lobi hotel. Oh, ada acara. Enggak, lagi ngurus akuarium, ini lobi lagi biasa. Ngurus akuarium dulu pagi-pagi. Nah, satu masih kosong nih, mau aku masukin ikan duyung, putri duyung. Ya, Nuria. Apa itu? Nuria. Nuriana. Nuriana. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bang Glenn Waalaikumsalam Ais, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah. Dia lagi di apa? Mute aja Bang Glenn. Baiklah Margaret. Ya silakan Bang, ada yang mau disampaikan. Izin Bunda, ini Iya. saya semalam kan nonton-nonton di live TikTok gitu ya, dan juga buka-buka YouTube. Jadi saya Iya. perhatikan kalau yang masuk-masuk ke ruang-ruang oten itu, kalau yang nggak kuat itu kayaknya goyah aja itu rata-rata. Nah Goyahnya terus goyahnya maksudnya kayaknya keimanannya kayak gitu. Bukan goyang inul Bunda. Bukan, saya bilang goyah. Ah, Nggak bilang goyang tadi. siap. Nah, saya sudah gimana ya? Kalau bisa, kalau memang yang ini memang nggak perlulah mampir-mampir ke sana itu. Takutnya nanti ada setan mengiringi kita ikut markasnya setan gitu. Iya Bang. Nah, terus kedua, mereka yang ku tengok banyak-banyak yang bukan murtad, yang tadinya Islam pakai jilbab ataupun itu rata-rata mereka yang broken home, yang latar belakangnya kurang bagus di keluarga, dan juga mereka rata-rata maaf nih malas dan suka happy. Karena kenapa? Kalau kita tengok di kegiatan-kegiatan katanya doa atau apa, tapi sambil jingkrak-jingkrak dengerin musik sambil nyanyi-nyanyi, kayak orang kesetanan kayaknya Bunda. Iya, jadi ya kita saling mendoakan dan semoga Bunda istiqomah. Karena kenapa? Kita ini lawannya luar biasa ini Bunda. Iya. Makanya saya selalu bersuara kepada teman-teman dan keluarga. Pertama, hindari rokok, karena rokok itu awal dari segalanya biasanya. Kalau kita sudah ngerokok, kadang-kadang sudah minum nanti narkoba, perempuan, semuanya. Dan tidak lupa nanti musik. Itu kehancuran benar itu Bunda. Iya. Dan rata-rata orang-orang yang saya bilang tadi broken home, apalagi misalnya dia orangnya suka happy, jadi Islam itu insya Allah dilupakannya, dan dia masuk ke markasnya setan-setan tadi itu Bunda. Iya. Karena kita secara logika aja, masa ibadah pakai loncat-loncat, pakai nyanyi-nyanyi, pakai di tempat ibadah pakai sepatu. Wah, pokoknya susah saya ngomongnya Bunda. Mungkin hanya Iya. itu aja Bunda. Nah, terus ada poin penting juga saya bilang sama Bang Glenn noise Faruk. Bang. Apa? Bang Glenn. Nah, teruskan. Ya, jadi kita Islam ini sebenarnya Bunda, kalau seperti Bunda sudah menyampaikan, kita kan punya kewajiban untuk dakwah, bahasanya menyampaikan, dan mereka tidak mendapat hidayah, ya semoga tetap istiqomah, tetap legowo. Karena kenapa? Di kitab kita Allah sudah berfirman bahwa mereka orang-orang kafir itu, kecuali mereka dapat hidayah kan, mereka punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Kenapa? Kita ambil contoh yang konkret aja, seperti zaman corona kemarin, COVID-19 kan, itu agama mana yang kegiatannya mengikuti COVID? Sering kumur-kumur, membersihkan lubang hidung, terus gerakan menunduk segala macam sampai sujud. Itu kan secara kesehatan itu sangat mendukung sekali. Nah, cuma Islam yang melakukan semua itu. Iya. Bang. Dan juga Oke. keberadaan Allah itu sudah ada, seperti di tumbuhan, dimakan di buah-buahan, di tubuh hewan, tubuh manusia yang bentuknya lapas Allah kayak gitu. Dan itu jelas-jelas huruf Arab Bunda. Nah, apakah agama lain ada tuh nama Tuhannya? Jadi Allah itu seakan-akan sudah menunjukkan gitu keberadaannya, tapi orang-orang kafir tetap tidak peduli gitu kan. Dan juga maaf nih, kalau masalah kitab suci, keaslian kitab suci kita memang sudah dikatakan Allah dalam Al-Quran, dan dijaga Allah melalui hafiz-hafiz Quran gitu.
Jadi saya pernah masuk ke ruang oten itu, Bunda. Jadi mereka itu ketawa-ketawa gini katanya. Kalian itu aja orang Islam katanya nggak ada kerjaan menghafalkan kitab suci. Nah sekarang saya tantang, saya bilang gitu kan, kamu sanggup nggak setengah halaman atau satu halaman kamu sanggup menghafalnya berapa tahun? Saya bilang gitu kan. Ya tapi tetap mereka kayak gitulah Bunda. Iya bang, nggak apa-apa lah. Iya, kebetulan saya kembali ke lapas aula tadi, Bunda. Saya punya teman itu yang ada lapas aulanya di tangan, Bunda. Tangan sebelah kanan. Di belakang telapak. Wih, bahaya Jadi itu uratnya bang. itu berbentuk lapas aula. Apa? Bahaya itu bang. Gimana, Bunda? Bahaya. Kok bahaya gimana, Bunda? Itu kan karunia Ya. Allah, Bunda. Ada lafaz Allah kalau dia ke WC macam mana itu bang? Itu pernah dia tanya ke ini Bunda, ke Habib, ke Pak Kiai. Karena itu kan tidak mungkin juga uratnya terus diputus kan? ya? Nggak mungkin. Iya iya iya. Iya, nggak mungkin juga Bunda. Iya. Jadi bahasanya gini Bunda. Jadi kita itu kalau hal-hal kayak gitu memang benar kata Bunda ya. Nah sekarang saya tanya dengan Bunda, kalau tangan diturunin, uratnya akan keluar kan Bunda? Iya 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 iya. Uratnya? Urat Oh, ini urat. Bunda. Kok kalau tangan diturunin kok uratnya nggak akan apa bang? akan keluar Bunda. Tapi kalau tangannya di atasin kayak gini, uratnya akan hilang iya, Bunda. iya, iya, iya. Akan Oh, iya, iya, iya. akan mengempis. Iya. Coba Bunda praktekin, lihat di telapak tangan, di ini, punggung tangan ini namanya ya. Oh iya iya. Nah, Oh, kalau gitu ya, Bang? diturunin, iya Bunda. Ya ini sekedar informasi aja Bunda, bukannya Iya, kita iya, ini apa-apa. kan. Nah kembali ke rokok tadi Bunda. Jadi kita Iya. itu kan ada yang namanya mimpi melihat Nabi Muhammad dalam mimpi gitu ya, yang dinaungi cahaya gitu ya. Nah ternyata Bunda itu ada rumusnya Bunda, ada kuncinya Bunda. Selagi orang itu merokok atau dalam rumahnya ada rokok, itu nggak akan bermimpi ketemu Rasulullah Bunda. Oh, dari mana itu datanya, Bang? Kalau datanya, saya data misalnya dari hadis atau apa, saya belum kebaca, tapi guru kita pernah menceritakan hal itu, Bunda. Jadi saya mau tanya, hukumnya rokok itu apa, Bang? Kalau rokok itu kan sebagian ada yang mengatakan mubah, ada juga yang mengatakan haram. Yang mengatakan haram itu siapa, Bang? Kalau orang yang naik haji katanya Bunda, karena saya belum pernah naik haji ya. Jadi katanya tuh kalau di Arab itu kan nggak boleh ngerokok. Kalau ketahuan ngerokok dibilangin haram-haram. Tapi secara kosakata bahasa itu haramnya itu maksudnya melarang, bukan haram dalam arti kata ilmu hukum Islam gitu Bunda sebenarnya. Tapi kalau kita kaji secara, karena kebetulan saya orang kesehatan nih Bunda. Tapi maaf Bunda, ini sampai lama ini otennya nanti gak naik kok Bunda. Iya, saya pengen tahu hukum haram itu siapa yang menetapkan, Bang? Siap. Sekarang secara ininya Bunda ya. Secara kesehatan, kebetulan saya orang kesehatan dari tahun 95 nih Bunda. Nah jadi kesehatan itu efeknya banyak sekali kalau kita ngerokok itu Bunda. Terutama untuk balita. Iya, Makanya sekarang begini Bang, usahakan. betul Bang, itu kan dari segi Iya. kesehatan. Saya tanya hukum di dalam Islam, rokok itu apa Bang? Hukumnya apa? Ya yang saya pernah dengar nih Bunda ya, haram dan mubah. Jadi menurut Abang, dosa? Bang, Abang di mute Bang. Abang di mute. Hah? Abang di mute, Bang. Abang di mute. Gimana Bunda nggak dengar telepon orang? Gimana Bunda? Abang di mute, itu ku bilang. Udah, Bang? Oh, Ada yang bukan mau ada disampaikan lagi? telepon masuk tadi, ada. Iya, iya. Udah. Ada yang mau disampaikan Ada telepon lagi? masuk, takutnya penting ya. Iya. Udah. Makasih Bunda ya, saya izin turun ya. Oke ya. Oke.
Yo, assalamualaikum Bunda. Salam kenal buat semuanya. Sudah saya follow juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya baru pengen nanya tadi, dia bilang orang rokok pasti minum tuh dari mana? Saya perokok, tapi saya nggak peminum. Dulu iya. Takutnya lagi ditambah lagi mabuk janda. Kadang-kadang ada aja yang punya dalil sendiri bingung awak. Yang urat lafaz Allah itu loh, aduh, ampun aku. Waalaikumsalam. Ampun. Dari tadi loh, ya Allah. Iya, ada yang kalau Islam ada yang mau disampaikan cepat ya. Di telepon malaikat dia Bun. Ya, Andi Duje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Salam. Ya, ada yang mau Sehat disampaikan selalu Bang? Bunda, sehat selalu. Yang tadi itu yang naik, cuma ketawa aja ngangkrak saya. Ya, nggak apa-apa lah Bang. Iya. Lanjut Bunda, cuma saya tadi taping kayak gimana ya, mau ketawa juga. Takut dosa. Ya, Bang. Jangan ketawa Bang, nanti dosa kita Bang. Siap. Lanjut Bunda, sehat selalu. Amin. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Iya, dari tadi aku mau naik Bunda, cuma aku mau naik tadi tuh Mas Imam itu. Oh, dia sudah entah kemana. Dia pergi ke rumahnya si Bom dulu katanya Bang, nyari datanya. Lalu aku mau naik, sebenarnya tadi aku naik tuh mau nanya, memangnya yang dilarang menikah di bawah umur itu peraturannya itu sejak kapan dibuat itu? Apakah di zaman Rasulullah itu sudah ada? Ya. Jadi Dri. Kakak hitam Ada yang mau disampaikan Bang? Kalim Lepi. Bang? Enggak. Abang? Halo Bun. Ada yang mau lagi Jaringan mau udah. disampaikan? Cari lampat Jaringan saya ngelek Bun. Iya, ada lagi. Itu aja, Bung. Oke. Ya, terima kasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Iya Bun. Iya Bun. Ya, Pak Haji Men. Ya, Ya, agama apa Bang? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, melanjutkan tadi tentang yang di kesehatan tadi, Bapak tadi, masalah rokok. Ya, biarin aja itu Bang. Kalau di zaman Rasulullah belum ada. Cuman di situ ditegaskan mengenai masalah mudarat manfaat. Jadi yang sekarang ini banyak yang mudarat, yang tidak bermanfaat. Itu sebenarnya di zaman-zaman dahulu itu memang belum ada. Cuma yang manfaatnya itu dia untuk kita. Apabila ada manfaat, berarti itu baik. Tapi kalau banyak yang mudarat, itu tidak baik. Jadi untuk diharamkan itu sebenarnya sekarang itu mereka mengatakan haram, tapi sebenarnya sebelumnya belum. Tapi mereka kaji dalam mudarat manfaat itu. Iya, nggak apa-apa Bang. Jadi sebagian besar banyak yang pekerjaan sekarang ini dia yang sia-sia. Iya. Sehingga itu kalau dibanding-bandingkan atau itu mereka bisa mengatakan itu sudah
haram lah Ya. atau bagaimana. Seperti itu Bunda. Ya, ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Sekedar menyampaikan aja Bunda. Ya. Kalau kalau ada yang naik ke roomnya Bunda itu, ketika Bunda bertanya Anda seorang Muslim atau Kristen, kalau dia ngakunya Muslim, saya sarankan untuk ngucap syahadat dulu Bunda, biar ketahuan yang penyamar-penyamar ini Bunda. Iya, iya, iya. Udah itu aja Bunda, sehat selalu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Nasir. Nasir. Assalamualaikum Bunda. Salam dari Palembang Bunda. Ya. Assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ini Bunda, aku orang Islam. Aku kadang-kadang kalau mendengar pertanyaan orang itu sangat miris mendengarnya Bun. Pertanyaan yang mana? Iya, pertanyaan itu yang tadi saya bilang, yang tadi sempat saya mendengar itu, orang non muslim itu mengaku-ngaku untuk seakan-akan orang muslim itu sama aja. Ngerinya itu ada orang-orang muslim yang ilmunya pengetahuannya kurang, jadi terpengaruh. Gimana, Bang? Iya, terpengaruh karena apa ya? Kayak tadi itu Ada mama apa? Bapak apa? Ini keluar sudah. Mana, Bang? Bang, tadi coba naik, Bang. Assalamualaikum Bunda. Ya, ya, ya. Saya perkenalkan, nama saya Hasbi dari Aceh, Bang. Iya, aku sarankan untuk saudara-saudara kita yang ada di sini, kalau memang ada orang Kristen yang mengucapkan Assalamualaikum atas namakan Islam, hati-hati banget karena ini zaman fitnah. Iya, Bang. Mereka berbagai cara untuk menggoyahkan iman-iman saudara-saudara kita dengan cara apapun mereka akan lakukan gitu. Hati-hati aja, pesan saya hati-hati. Saya doakan selalu Bunda selalu kuat imannya, selalu tetap dalam agama Islam. Iya, insyaallah. Ya itu aja Bun, saya cuma hanya ingin mengasih tahu ke saudara kita yang ada di sini, mungkin jangan sampai kita tergoyahkan dengan ucapan-ucapan mereka seakan-akan mereka Islam yang inilah mahal itulah apa segala macam. Kita harus benar-benar untuk meyakinkan kualitas kita itu mampu nggak untuk di sini. Kalau nggak mampu jangan, nanti yang akan tergoyahkan, ngeri. Iya. Benar. Ini saya juga terima kasih kepada Bunda. Bunda itu kadang-kadang saya lihat bikin kalau Bunda ngomong tuh menguatkan keimanan saya, malah ya tambah yakin dengan Islam saya. Masya Allah. Iya. Jadi kalau misalkan cuma hanya tahu kita Islam, hanya tahu sedikit tentang Islam, tapi kita jangan sampai sampai terpengaruh, itu ngeri banget Bunda. Anak-anak muda zaman sekarang apalagi kan tahunya cuma main gadget doang, nggak pernah ngaji dari kecil. Iya. Masya Allah ya, Masya Allah ya, Masya Allah. Semoga kita selalu dilindungi dari fitnah-fitnah. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zaman Sen. Iya Bunda. Ya. Saya ingin bertanya Bunda. Ya. Ini kan tentang Islam. Kristen. Oh, Kristen ya. Silakan, Bang.
ini kan judulnya kafir musyrik neraka. Kalau setahu aku pernah teman aku bilang kafir itu menutup dirinya dan tentang keislaman. Jadi menurut Bunda, kafir itu memang khusus untuk agama lain atau ada saudara kita yang tidak taat kepada ajaran Islam atau tidak mempelajari agama Islam, jadi tidak tahu tentang Islam, itu disebut kafir atau tidak, Bunda? Oke. Jadi begini. Kafir itu artinya menutup diri yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iya, itu arti kafir. Ya. Nah, apakah contoh saya tanya saja sama Abang ya? Iya, Bunda. Ya, Abang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak? Tidak, Bunda. Nah, Abang dikatakan kafir. Siap, Bunda. Nah, jadi begini Bang, seminim-minimnya ilmu pengetahuan atau seminim-minimnya pengetahuan tentang Islam yang tidak dia ketahui, tapi kalau dia masih beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dia tidak dikatakan kafir, Bang. Baik, Bunda, terima kasih, Bunda. Jadi kenapa Bang tidak mau beriman kepada Allah, Bang? Karena saya mempercayai Tuhan saya. Saya mengimani Tuhan saya, dan saya secara pengalaman hidup saya mendapatkan mujizat-mujizat, Bunda. Bang Jaman Sen, kalau boleh tahu saya tinggal di daerah kota mana ya? Kalau boleh Medan, tahu. Bunda. Oh, orang Batak juga? Siap, Bunda. Oke. Bentar, Bunda. Ya, jadi Tuhan Abang siapa namanya? Tuhan Abang. Bang Jaman? Bang Jaman Sen? Bang? Bang? Oh bentar, ya. Aduh. Kayak bukan aku gitu loh Bang Glenn. Dipertahankan. Iya, tapi kayak bukan yang tadi kayak menghujat itu loh, yang dibilang baginda Rasulullah menggauli apa itu kan sudah suatu penghujatan itu. Menggauli Buddha, iyalah dia nggak ada dasarnya. Gak ada data dia, penghujatan itu. Bang Jaman Sen lagi jualan ya? Jualan mungkin ya, jualan BPK mungkin ya. Jam segini belum matang lah. Jam segini, oh iya. Iya Bang Jaman Sen. Sorry Bunda, tadi memang ada kerjaan dikit, Bunda. Oh iya, nggak apa-apa. Ya Bunda, baru lanjut, Bunda. Ya, kalau boleh tahu siapa nama Tuhan Abang? Yesus. Kenapa Abang meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nanti gini, Bunda. Kalau Bunda mempertanyakan, saya menjawab secara sepengetahuan saya, ya. Jangan secara keimanan ya, Bang. Iya, secara sepengetahuan saya. Yang tertulis dalam Bible ya. Iya. Dan izinkan nanti mungkin saya bisa lebih mendalami agama Islam. Saya mempertanyakan tentang keislaman juga ya, Bunda. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Lanjut, Bunda. Ya. Kenapa Abang masih menuhankan Yesus? Sementara Yesus itu adalah manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Iya. Kenapa saya menuhankan Tuhan Yesus? Karena di dalam Alkitab kami, Injil, banyak istilahnya kisah-kisah hidup Tuhan Yesus itu. Contohnya kami percaya bahwa hanya Bunda Maria yang tanpa berhubungan badan bisa hamil, dan
di dalam kepercayaan kami ini satu-satunya manusia yang tidak berdosa itu Isa di dalam Quran, dan mungkin tidak kami sebut Yesus. Dan ada memang istilahnya mujizat-mujizat yang dibuktikan oleh Tuhan Yesus, dan satu lagi ada pengakuan Tuhan Yesus bahwa akulah guru dan Tuhan. Terima kasih, mungkin itu pengetahuan yang saya tahu. Terima kasih Bunda. Oke. Saya nanti kompar sedikit ke Bible ya Bang, nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa Bunda, siap. Oke. Jadi begini, satu, Abang menuhankan Yesus itu karena dia dilahirkan dari seorang perawan suci. Iya. Adanya persetubuhan. Iya. Dengan yang kedua, karena Yesus membuat suatu mujizat. Mujizat, iya Bunda. Yang ketiga, Yesus itu orang yang suci. Iya Bunda. Oke. Jadi yang tiga ini kita Dan keempat, dia ada mengakui akulah guru dan Tuhan. Gitu. Oke, guru dan Tuhan. Oke ya. Nanti yang guru dan Tuhan di dalam Yohanes 13 nomor 13. Iya. Oke. Kita lihat dulu dari pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Itu satu. Kita compare lagi ke dalam Keluaran 33 nomor 20 yang mengatakan tidak ada yang bisa melihat wajahku tuh dapat hidup. Siap. Ya. Jadi Tuhannya Musa itu tidak bisa dilihat. Kalau bisa melihat Tuhan itu akan mati. Ya Bunda. Dan Yesus juga mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Nah, Yesus dilahirkan dari seorang perawan suci tanpa adanya suatu hubungan badan. Iya. Seperti itu ya. Ya. Jadi yang dialami oleh Bunda Maria itu adalah suatu keajaiban yang diberikan oleh Tuhannya Maria. Saya katakan dulu Tuhannya Maria karena pada waktu Maria kedatangan malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, Tuhan menyertai engkau, betul ya? Salam bagimu Bunda Maria, dia memperoleh karunia dari Tuhan, kan begitu? Berarti Bunda Maria mempunyai Tuhan. Nah, Elizabeth itu juga dikatakan mandul, betul? Iya. Tapi dia bisa melahirkan. Ada 3 perempuan ini ya. Terus Siti Sarah, Siti Sarah atau istrinya dari Abraham, Sarah, itu dia bisa hamil padahal sudah uzur, sudah tua, betul. Jadi 3 perempuan ini mendapatkan keajaiban dari Allah. Iya, tapi tetap berhubungan badan dengan suaminya kan Bunda. Sebentar abangku, sebentar. Siap. Ya izin. Jadi begini abang Jaman Sen, sekarang saya bagian menanggapi, boleh di mute abang sedikit aja Pak, boleh di mute karena ada suara noise abang kayak di jalan. Oh iya ya Bu. Oke. Nanti pas setelah saya abang silakan tanggapi ya bang ya, nggak apa-apa ya bang, saya izin mute kan ya bang. Iya. Nah, kalau abang katakan Siti Sarah juga itu dalam berhubungan baru dia bisa apa, tapi abang lupa peranak kantong rahim atau sel telur yang dimiliki Siti Sarah itu sudah mengering, alias karena memang sudah uzur, sudah menopause. Yang kita katakan itu mustahil sebenarnya. Walaupun dia dibuahi oleh sel sperma. Tapi coba, orang yang sudah uzur, menopause, itu dibuahi sel sperma bagaimanapun itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena apa? Sel telurnya udah mengering. Tetapi Allah membuat suatu keajaiban. Siti Sarah bisa melahirkan. Nah, yang kedua, itu Elizabeth. Dikatakan mandul. Itu arti mandul kita sudah tahu. Sel telurnya itu tidak bisa memproduksi. Kalau kita bilang barang itu sudah cacat, sudah rusak. Tidak bisa memproduksi lagi. Tapi Allah membuat satu keajaiban lagi. Dia bisa melahirkan yang bernama Yohanes di situ kan. Nah, jadi terus kepada Bunda Maria bagaimana? Nah, Bunda Maria itu diberikan Allah juga suatu keajaiban.
Allah menunjukkan kuasanya bahwa perempuan yang tidak perlu pun digauli oleh manusia, oleh laki-laki, itu bisa hamil. Ini menunjukkan suatu kuasa. Itu sudah terjawab ya. Yang dimiliki oleh 3 perempuan ini adalah kuasa keajaiban dari Allah. Nah, kita balikan ke Yesus. Yesus bisa membuat mukjizat-mukjizat. Oke. Nabi Musa itu membelah lautan. Bahkan dia mempunyai peran penting sebenarnya di dalam bangsa Israel. Nabi Musa adalah Nabi Rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Melakukan suatu mukjizat. Dia membelah lautan sehingga bangsa Israel pada waktu itu selamat dari kejaran orang Mesir, tentara Mesir. Jadi Musa ini adalah peran penting sebenarnya. Tapi kenapa Nabi Isa atau Yesus yang menjadi booming, menjadi kayak dia dikatakan kayak kalau kita sekarang dibilang viral? Ya karena apa? Dia terkemuka kalau dikatakan ya di dalam Al-Quran. Nabi Isa ini terkemuka nanti di kelahirannya dengan di akhir zaman. Karena di dalam Islam pun Nabi Isa itu, kedatangan Nabi Isa itu adalah tanda-tandanya akhir zaman. Tetapi umat muslim tidak pernah sekalipun ya itu menyembah Nabi Isa sosok makhluk, tidak pernah. Kenapa Kristen menyembahnya? Ya karena abang mengatakan dia dilahirkan dari seorang perawan suci. Itu keajaiban dari Allah. Dia membuat suatu mukjizat. Asal abang zaman sen tahu, Allah Tuhan itu tidak pernah membuat mukjizat. Tuhan itu membuat suatu keajaiban. Karena Tuhan memiliki sifat yang namanya pencipta. Dia maha pencipta. Dia menciptakan langit dan bumi. Menciptakan segala isi di dalam langit dan bumi. Semesta alam ini dia ciptakan. Malaikat dia ciptakan. Roh dia ciptakan. Nah, apakah Yesus bisa menciptakan roh? Apakah Yesus bisa menciptakan langit dan bumi? Yesus tidak menciptakan langit dan bumi, Bang Jamansen. Karena Yesus sendiri aja dilahirkan. Apa mungkin Tuhan dilahirkan? Apa mungkin Tuhan ketika mau datang ke dunia, dia harus membuat suatu drama? Dramanya apa? Logika kita. Di dalam Lukas 1 nomor 26, kita baca. Malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan. Nah, ini Tuhan mana? Pasti Anda mengatakan Bapa. Mungkin Tritunggal ya Bang Jamansen. Bapa mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan Yesus. Nah, nanti kita jabarkan kenapa Yesus dilahirkan. Oke. Yesus dilahirkan, nanti kita apakan? Bapa mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Lukas 1 nomor 31. Apakah mungkin Tuhan mau datang ke dunia, dia harus menyampaikan kepada malaikatnya, sampaikan kepada Maria, saya mau turun ke dunia. Berbentuk manusia, berupa manusia, menjadi manusia. Tujuannya datang untuk apa? Nah, nanti akan dikatakan oleh umat Kristen, oh saya datang untuk menebus dosa manusia. Padahal kita secara logika begini loh Bang. Surga dengan neraka itu, kalau di dalam Islam, itu adalah ciptaan. Surga neraka itu adalah makhluk. Segala sesuatu yang diciptakan Allah disebut makhluk. Surga neraka ciptaan Allah. Nah, surga neraka ini untuk apa? Untuk tempatnya nanti, Bang Jamansen di mute dulu Bang, noise. Nanti abang tanggapi. Karena abang kan empat apanya tadi. Surga neraka ini diciptakan oleh Allah untuk makhluknya. Siapa yang akan ditempatkan di neraka, siapa yang akan ditempatkan di surga. Nah, surga neraka ini sudah duluan diciptakan oleh Allah, baru diciptakan langsung meluruh alam semesta ini dan makhluknya, yaitu manusia. Nah, sekarang kalau kita pikir ya, kalau kita pikir begini Bang. Kenapa? Kalau ada surga dengan neraka, berarti ini kan ada sifat-sifat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nafsu namanya salah satu. Amarah,
nafsu lapar, makan, nafsu birahi, nafsu segala sesuatu, emosi, egois, itu ada, ditanamkan di dalam manusia itu. Nah, sekarang begini Bang. Jadi bagaimana Tuhan untuk memperkenalkan dirinya? Memberikan suatu perintah-perintah syariat, Bang Glenois, perintah syariat kepada manusia ciptaannya ini. Akhirnya Allah mengutus hambanya yang disebut Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul inilah yang menyampaikan wahyu firman Allah kepada manusia, kepada umatnya. Nabi Musa kepada bangsanya, Nabi Daud kepada bangsanya, Nabi Isa juga kepada bangsanya. Nah, Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Karena dia adalah Nabi penutup. Karena Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, apa dikatakannya? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Satu poin, datangnya Yesus ke Bani Israel untuk menyampaikan firman dari Bapaknya. Nah, kalau saya tanya apa firman Tuhannya Yesus kepada Yesus? Memang Bible tidak ada mencatatkan itu. Apa isi firmannya? Tetapi dia mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Terus Yesus mengatakan juga, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus mengatakan juga, hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Yesus juga mengatakan, untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar. Terus Kristen nanti mengatakan, di mana Yesus mengatakan Tuhan? Di dalam Yohanes 13 nomor 13. Ingat, Bible Bang Jamansen itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan kepada kurios, tetapi kepada theos. Theos itu artinya ilah, dewa. Kurios artinya Tuhan. Jadi Yesus mengatakan, benar kau katakan aku guru dan Tuhan, itu LAI salah menerjemahkan bahasa original. Originalnya itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Karena Yesus mengatakan dirinya hanyalah seorang utusan, hamba, tidaklah lebih tinggi daripada Tuannya. Yesus mengakui bahwa dirinya itu adalah seorang hamba. Di dalam Lukas 7 nomor 16, abang coba baca, ketika dia membangkitkan seorang anak muda, apa yang dikatakan oleh orang-orang itu di situ pada waktu Yesus membangkitkan anak muda itu? Seorang nabi besar telah hadir di antara kita. Jadi orang bangsa Israel pada waktu itu di tanah Yudea itu mengakui Yesus hanyalah seorang nabi, bukanlah Tuhan. Kalau ada yang mengatakan di situ adalah Tuhan, coba kita balikan ke original Bang Jamansen. Apakah mungkin kita hanya mau menerima kebenaran dari terjemahan abang? Kecuali Yesus menerima firman dari Tuhan yang memakai bahasa Indonesia. Silahkan. Tetapi bukankah Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya itu menggunakan bahasa kaumnya? Kita lihat. Bible Bang Jamansen di dalam perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Di situ dikatakan kurios, yang merujuk kepada artinya tuan. Kalau KJV-nya, King James-nya, di situ katakan teacher and Lord, no God. Apakah Lord dengan God itu sama? God artinya Tuhan, Lord artinya Tuan, yang mulia. My Lord, yang mulia. My God, Tuhanku. Ayo kita balikkan ke original lagi. Makanya, kalau ada Kristen yang bertanya tentang Al-Quran, kami umat muslim yang minim ilmu tidak berani menafsirkan Al-Quran sesuka hati kami. Karena ada ilmunya bang. Makanya kalau di Al-Quran itu kalau katanya terjemahannya begitu, kami tidak langsung mengiyakan aja apa isi terjemahan itu. Harus ada ilmunya untuk menafsirkan Al-Quran itu. Nah sekarang ilmu apa untuk menafsirkan Bible bang? Palingan kita balikan lagi ke original bang. Kita balikan ke original.
Nah, ternyata di dalam Yohanes 13 nomor 13, originalnya itu bukan Theos, melainkan Kurios. Kurios itu artinya Tuhan, bahasa Inggrisnya artinya Lord, sementara Tuhan, ilah, dewa itu adalah Theos, yang bahasa Inggrisnya God. Coba sekarang abang tanggapin. Oke, terima kasih. Jadi tadi kan karena saya bilang dia dilahirkan dari perawan Maria, dia memberikan mujizat. Datang Bunda Nora bilang Elizabeth juga gitu. Ketika mujizat Musa juga gitu. Berarti tidak ada keseluruhan yang bisa menyerupai seperti Tuhan Yesus. Waktu mujizat Bunda Nora menyamakan dengan Musa. Waktu tentang kesucian perawan Maria, Bunda menyamakan dengan Elizabeth. Saya kira Bunda itu menyamakan dengan sama kejadiannya tanpa mencomot ketika sama Musa, sama Elizabeth, sama orang lain. Baru yang kedua tentang kitab. Saya pengen tanya, saya pernah berdiskusi dengan teman saya Muslim. Ketika Muslim harus mempercayai adanya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Quran. Itu tidak bisa dihindari umat Muslim, harus mempercayainya. Nah, jadi yang saya pertanyakan, kitab Injil yang dipercaya Muslim ini sekarang di mana? Apakah jadi bisa saya pelajari apakah memang ada perbedaan atau persamaan? Karena di dalam Muslim harus mempercayai ya. Jadi berarti kalau harus kita percayai berarti kita harus tahu gitu. Jadi saya pengen bertanyakan, Taurat atau Injil atau Zabur itu yang dipercaya umat Muslim ini di mana sekarang? Oke, terima kasih. Ya, izin mute lagi abang ya, saya tanggapi. Tadi yang saya katakan, yang di alam itu Bunda. Saya kan misalnya kalau bisa Bunda mengintisarikan. Jadi saya juga mengintisarikan, saya berbicara 1 menit. Bagaimana Bunda menjelaskannya, mengintisarikannya 1 menit juga. Jadi nggak berlama-lama gitu Bunda. Terima kasih Bunda. Ya, jadi begini Bang. Ketika abang kan kalau yang namanya bertanya Bang, itu kan pertanyaan tidak mungkin penjabarannya panjang. Tetapi ketika kita menjawab, penjabarannya mungkin agak panjang gitu Bang. Karena kita menjawab. Nah, contoh kayak gini, bagaimana cara membuat kue? Nah, itu penjabarannya tidak mungkin sedikit Bang, padahal pertanyaannya cuma 5 detik. Nah, seperti itu Bang. Jadi yang tadi saya jabarkan begini, Allah membuat suatu keajaiban kepada 3 wanita. Bukan mukjizat Bang. Tuhan tidak pernah membuat suatu mukjizat. Mukjizat itu hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi dan Rasul itu diberikan mukjizat? Karena untuk menyatakan bahwa mereka seorang Nabi dan Rasul utusan. Tadi saya kan sudah tunjukkan data. Di dalam Lukas 7 nomor 16, Yesus membuat suatu mukjizat membangkitkan seorang anak muda. Tetapi orang-orang di situ, mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Dan mereka mengatakan apa? Seorang nabi besar telah hadir di antara kita. Nah, jadi di situ sudah kelihatan Bang, bahwa orang-orang yang melihat Yesus melakukan suatu mukjizat, mereka tidak mengatakan Yesus Tuhan. Karena mereka tahu yang membuat mukjizat itu adalah hanya Nabi dan Rasul Bang. Sementara Allah membuat satu keajaiban. Kepada 3 perempuan ini Allah membuat keajaiban Bang, bukan mukjizat. Musa dengan Yesus yang membuat mukjizat Bang. Izin Bunda, izin. Maksudnya boleh kita menjelaskan, tapi kita kan di sini berdiskusi. Ada waktu 1 menit ke Bunda, 1 menit ke saya. Bang, jadi kalau Bunda gini, biar adil. Jadi kalau Bunda mau menjelaskan sepadat-padatnya, saya menjelaskan sepadat-padatnya. Karena kalau Bunda bilang saya nggak bisa menjelaskan, ya Bunda harus juga bisa menghargai pendapat orang lain. Saya terima pendapat Bunda. Kata Bunda tadi, kalau hanya perawan, Elizabeth juga gitu, mandul bisa melahirkan. Baru datang Bunda mengutip lagi, Musa juga gitu bisa. Oke, saya terima pendapat Bunda. Dan satu lagi, saya terima kasih buat Bunda yang sudah ada niat hati untuk mempelajari Alkitab. Saya sungguh bersyukur juga lah Bunda mau membaca-baca Alkitab.
Ya kalau menurut Bunda sih, ya menurut pribadi saya, walau sekarang pemahaman Bunda agak salah, oke, saya terima. Tapi senang hati saya Bunda mau membaca Alkitab. Terima kasih, lanjut Bunda. Karena keimanan saya dulu di situ, Bang. Saya terlahir dari Kristen. Bapak mama saya juga dulu Kristen. Alhamdulillah kami semua Muslim. Jadi sedikit banyaknya saya juga tahu tentang Bible. Karena dulu saya juga penginjilan. Saya itu aja dulu saya jelaskan. Oke. Tadi saya katakan ya, kita di sini Bang berdiskusi, yang kita fokuskan juga ini kepada saudara-saudara kita yang ada 640-an Bang di bawah. Biar mereka mendapat edukasi, mereka mendapat ilmu pengetahuan dari kita yang berdiskusi Bang. Poinnya bukan ke abang saja, tetapi kepada saudara-saudara kita yang ada di bawah sini. Nah, jadi begini abangku ya. Makanya saya bilang, Tuhan itu tidak membuat suatu mukjizat. Yang membuat mukjizat itu adalah Nabi dan Rasul. Itu harus abang camkan. Kalau Anda mengatakan hebatnya Yesus sebagai Tuhan membangkitkan manusia, saya akan membaca di sini Bang. Kita harus pakai data Bang, karena begini Bang. Saya kenapa harus pakai data Bang? Karena saya kalau tidak pakai data, saya dikatakan akan menghujat Bang. Ya kan? Jadi yang membangkitkan manusia itu ternyata bukan Yesus saja Bang. Jadi kalau kehebatan Yesus karena membangkitkan manusia, no. Kalau menyembuhkan orang sakit di zaman sekarang, ya sudah banyak teknologi-teknologi canggih yang untuk menyembuhkan manusia. Bahkan kanker-kanker seperti itu sudah ada obat-obatnya. Oke, saya bacakan di dalam 2 Raja-Raja nomor 13. Nanti abang buka 2 Raja-Raja nomor 13:21. Lebih hebat ini lagi Bang. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ternyata tulang-tulang Elisa bisa membangkitkan orang mati Bang. Nah, itu satu poin dulu ya Bang ya, tapi nggak apa-apa. Jadi itu saya tegaskan lagi biar agak apa? Tuhan membuat keajaiban. Nabi dan Rasul, manusia yang diutus oleh Allah itu membuat mukjizat. Itu satu. Nah, yang berikutnya lagi tadi abang bilang apa? Itulah Bang, kalau dipotong saya jadi lupa juga. Kitab Taurat, Zabur, Injil. Kami mempercayai, mengimani itu rukun iman kami. Mengimani bahwa ada kitab-kitab terdahulu yang diberikan kepada nabi, kepada rasul, yaitu Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, sekarang mana kitabnya? Ya tidak ada lagi Bang. Karena sudah dikatakan bahwa kitab-kitab terdahulu sudah dirubah-rubah Bang. Sudah dirubah-rubah. Tidak ada lagi. Kalau tanya keasliannya ya kami juga tidak mau tahu. Kenapa umat muslim tidak mau tahu, tidak cari tahu? Justru kebenarannya itu hanya ada di dalam Bible, di dalam Perjanjian Lama, Mazmur, kitabnya Musa, ada 5 kitab di situ. Tolong jangan ada dulu masuk. Tolong jangan ada dulu masuk, nanti buyar saya punya jawaban. Sebentar, sabar Bang. Ini saya dulu dengan Bang Jamansen. Sabar ya Bang ya. Sedikit aja lagi Bang. Bilang dirubah. Maksudnya waktu sedikit itu ada juga waktunya ya Bunda. Maksudnya ya kasih juga orang berdiskusi Bunda. Boleh Bunda menjelaskan. Ketika Bunda menjelaskan hak Bunda, tapi ada keadilan dengan waktu kita masing-masing gitu Bunda. Jadi kalau Bunda bilang aku nggak bisa menjelaskan, berarti kita nggak jumpa diskusi. Karena apa? Kita ada waktu masing-masing. Bunda kasih, oke, Bunda saya kasih 1,5 menit, saya 1 menit aja, nggak apa-apa. Jangan sampai Bunda 5 menit, saya berbicara cuma 1 menit, gitu Bunda. Jadi maksudnya seintisarnya saja gitu Bunda. Oke lah, saya tanggapi lah Bunda. Bunda saya terimalah, walaupun istilahnya kita tidak sependapat, karena secara mukjizat yang saya bilang. Saya kayaknya belum selesai Bang. Ini kan Iya. saya Bang. Iya, Saya sudah bilang Bang, edukasi kita itu bukan kepada abang saja yang di Komal ini. Iya, tapi kan kita yang Ya, kepada betul Bang. Kita ini sebagai narasumber Bang, tetapi yang menilai itu yang di bawah Bang. Iya. Ya, jadi izinkan saya selesaikan dulu Bang. Berapa lama Bunda? Kita kan ada aturan juga. Saya tadi dipotong sama Stephen Bang. Enggak, Stephen cuma ngomong dikit aja Bunda. Maksudnya Dia belum ngomong Bang. Enggak, Dia oke mau Bunda. potong. Ya oke Bunda ngomong berapa menit gitu, nggak apa-apa.
Yang penting ada waktu. Bang, saya masuk ke room Kristen, saya tidak pernah diberi seperti dibiarkan seperti abang. Biar ada keadilan, Bunda. Tunggu dulu, Ya udah, Bang. saya izin terima kasih Bunda. Kalau memang tidak ada kesepakatan untuk berbicara, kalau Bunda aja yang pengen. Saya kalau di room Kristen, saya diturunkan kalau kayak begini. Iya, benar. Ya, saya tadi kan belum. Kalian kan bertanya. Lucu, ketika saya bertanya bagaimana cara membuat suatu skripsi, bisa nggak dijabarkan cuma 1 menit? Nggak bisa. Gitu loh, apalagi soal tentang keimanan. Kamu bertanya kan sama saya berhak menjawabnya. Sepanjang apapun, saya harus menjabarkannya. Gitu loh, Bang. Abang kalau pandai tahu diskusi, nggak mungkin abang bertanya 5 jam, saya jawab 5 jam. Pertanyaan apalah yang membuat sampai harus 5 jam? Pertanyaan itu hanya simpel, tapi jawabannya itu yang harus akurat. Tapi kalau nanti kayak tadi, saya mengatakan yang memiliki mukjizat hanya Nabi dan Rasul. Anda katakan bahwa Bunda Maria itu adalah mukjizat dari Tuhan. Nah, ini kan Anda sendiri yang tidak nangkap. Anda sendiri tidak nangkap loh. Gitu loh. Tolonglah, ketika saya menjelaskan jangan dipotong-potong. Silakan, Stephen, kamu mau nanya apa tadi? Mau yang tadi? Kitab Zabur dan Injil. Nanti saya minta Injil kamu mana? Saya capek kadang. Ya, silakan. Selamat pagi. Halo. Ya, suaranya dikencengin, Bang. Iya, selamat pagi. Pagi. Tolong yang muslim jangan dulu naik ya. Yang muslim jangan naik. Ya, silakan. Bunda bilang tadi, Bunda Alkitabnya sudah apa ya? Dirubah ya. Karena sudah dirubah. Buktinya mana? Makanya tidak ada lagi kitab itu. Iya, buktinya mana? Buktinya mana yang waktu dirubah itu? Pasti Loh, Bunda buktinya tahu. sekarang begini. Oke. Abang meyakini bahwa Bible itu adalah kitab Injil? Ya, iya yakin. Oke, sekarang Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mana firman itu, Bang? Ada semua di Alkitab. Siapa yang Enggak, bilang Bang. itu berubah? Enggak, sekarang kan Abang bilang begini. Bible itu adalah kitab Injil. Sebentar, Bang. Tadi kan Abang kan bilang Bible itu adalah kitab Injil. Nah, sekarang mana firman yang diterima oleh Yesus dari Bapaknya? Itu mana isinya, Bang? Kalau Anda katakan mana firman Tuhan yang diterima oleh baginda Rasulullah? Al-Quran, Bang. Bahkan karangan-karangan dari Nabi Muhammad saja tidak ada tertulis di dalam Al-Quran, Bang. Makanya kalau kalian tanyakan, di mana di dalam Al-Quran Nabi Muhammad disunat, ya tidak akan dapat kalian. Di mana di dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu tanggal berapa, tahun berapa itu dilahirkan, tidak akan dapat di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan histori, Bang. Bukan penceritaan tentang sejarah, Bang. Di situ tentang hukum syariat. Terus Allah itu memberitahukan kepada baginda Rasulullah bahwa apa? Sebelum engkau diutus, wahai Nabi Muhammad, sudah kuutus rasul-rasul terdahulu pada zamannya. Maka diceritakan Nabi Musa, Nabi Isa kepada bangsa Israel. Mereka tuh diberikan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Isinya seperti ini. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nabi Musa dikatakan di situ juga hanya menyembah kepada satu Tuhan. Ajarannya adalah ajaran tauhid. Abraham pun juga dikatakan ikutilah mila Ibrahim. Sesungguhnya Abraham itu adalah orang yang lurus. Dia seorang yang hanif. Apakah Abraham menyembah manusia? Nah, pertanyaan saya sekarang, Bang. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia hanyalah utusan, kenapa umat Kristen menyembah dia sebagai Tuhan? Itu, Bang. Silakan, Bang. Di
Di mana? Muhammad itu Tuhan. Aduh, kenapa bang? Saya cuma tanya itu saja sebenarnya. Kenapa bang? Ini Muhammad itu Tuhan. Muhammad itu Tuhan ya? Oke, di mana datanya bahwa kami mengatakan Nabi Muhammad Tuhan bang? Oh, ternyata Muhammad itu bukan Tuhan. Bang, abang kan pasti pernah mendengarkan kalimat syahadat, betul tidak bang? Betul tidak, Bang? Betul. Ya kan? Nah, kalimat syahadat ketika ada orang kafir masuk kepada Islam, dia mualaf, dia akan mengucapkan kalimat syahadat. Bahkan umat muslim ketika sholat itu mengucapkan kalimat syahadat bang. Pada waktu dia duduk tahiyat bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad hanyalah utusan Allah. Utusan bang. Sama seperti Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Sama. Tapi kenapa disembah dia? Kenapa? Kenapa disembah sama Muhammad? Saya tanya bang, di mana kami menyembah Nabi Muhammad? Karena Allah sendiri mengatakan, tidaklah kuciptakan manusia dan jin selain hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Toha 14. Di mana kami mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan? Kami menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan bagi kami. Bukan kami jadikan dia Tuhan. Itu panutan. Apa yang dikerjakan baginda Rasulullah itu yang kami kerjakan. Makanya kami itu disebut adalah ibadah sunnah. Jadi di mana, Bang? Kami menyembah Nabi Muhammad, Bang. Kalau hanya untuk pernyataan Edis, tunjukkan di dalam Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya. 100 lebih surah itu. Di mana dikatakan Allah mengatakan bahwa sembahlah kepada Nabi Muhammad. Perintah dari Allah ya. Karena Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamisli sayun. Dan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, Bang. Bagaimana mungkin kami menyembah manusia, Bang? Jangan samakan agama Yahudi. Tidak ada menyembah manusia, Bang. Mereka ajaran samawi juga. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan yang tidak kelihatan, Bang. Mereka menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Abraham, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Nah, sekarang saya tanya sama Abang. Yang menyembah manusia itu siapa, Bang? Silakan, Bang. Siapa, Bang? Yang menyembah manusia itu siapa, Bang? Kan, Bah? Silakan Bang Stephen. Saya sudah menjabarkan tadi. Bahkan Nabi Musa pun tidak pernah mengatakan kepada bangsa Israel Tuhan itu akan menjadi manusia. Abang mendengarkan si Edis. Nuhankan manusia kami.
Bahkan di dalam Bible sendiri, Edis tidak bisa menunjukkan Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Bukankah landasan keimanan itu dari kitab suci, Bang? Dari mana kamu mengenal Tuhan kamu kalau nggak dari kitab suci? Dari mana kamu bisa mengenal Rasul dan Nabi kamu kalau nggak dari kitab suci? Bagaimana bisa kamu mengikuti aturan-aturan Tuhan kalau bukan dari kitab suci itu juga? Bang? Bang? Iya, halo. Ya, Bang, silakan, Bang. Ya, silakan, Bang. Kita di sini nggak apa-apa. Abang bertanya, ya, Abang bertanya begini, Abang bertanya begitu, tidak apa-apa itu. Ya, silakan. Abang bertanya begitu. Halo. Ya, Bang, silakan. Bang Steve? Bang? Jaringan aku Bunda ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya silakan, Bang. Tadi saya sudah jawab kan? Gangguan jaringan otak. Sorry, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, Bang Steve. Bang Steve? Ya itu Barsik di bawah ada Paul Steve. Di bawah Barsik juga itu. Mana? Silakan, Stephen. Aduh. Ini sama Steve. Aduh, ampun aku. Baru saya mau bacain ikrar tauhidnya Yahudi. Sema Israel Yahweh Elohim Yahweh Ehad. Nah, gimana kapan? Adonai Elohet. Sema Israel Yahweh Ehad. Nah, kapan udah? Lihat Israel, Allah adalah Tuhan kita. Allah itu satu. Nah. Klakson dulu, klakson, macet. Maju dikit. Ya, dia udah jujur. Dia bilang tadi ada gangguan jaringan otak, jaringan saraf, betul. Aduh. Oleng itu barang udah oleng. Kita senyumin saja dengan senyum bubur ayam. Aduh, yang naik, tolong yang naik itu Kristen ya, Kristenan. Yang Islam ngapain naik? Bener kan jaringan aku ngeleknya, jaringan otaknya ngelek bener, nggak salah. Enggak, jaringannya itu sebenarnya tidak ngelek. Kalau ngelek itu pasti merah, ini nggak ada. Iya kan, makanya bukan jaringan provider, tapi jaringan saraf. Ini disapa dulu ya. Ini ada Ketapang. Selamat pagi. Dari Kristen apa dari Konghucu atau dari Bunda atau dari Kejawen? Silakan. Muslim Bang. Ya, selamat pagi, selamat pagi. Bang Ketapang, ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, ada Bang, ini mau disampaikan ini Bang. Ketapang.
Oh, saya Muslim bang, saya Muslim. Ya, kenapa? Ada yang mau disampaikan, Bang? Gini bang, aku kan seorang Kristen nih. Kenapa, Bang? Bang Ketapang, sebentar dulu Bang Ali. Kenapa? Tidak ada. Saya kan saya Muslim. Dari Bapak Muslim. Ya, apa Ali? Silakan Ali. Sekarang kan saya Kristen nih. Oh, dulu Islam ya, Bang? Ya dengar dulu Mbak. Enggak, sekarang saya Kristen. Dulu Islam, enggak kan? Ya separuh-separuh lah. Sholat mayat ada berapa rakaat, Bang? Ya jadi begini, ada yang mau saya sampaikan. Wah, sholat mayat ada berapa Biarkan. rakaat? Tunggu dulu. Sholat mayat. Biarkan lanjut aja. Biarkan dulu lanjut, nggak apa-apa. Udah, biarkan lanjut. Ya. Lanjut. Ya, gimana? Ya kan begini, karena kan ini dua kepercayaan ini kan sedikit banyaknya saya sudah tahu. Iya kan Kak? Iya, Bang. Tapi gini loh, aku yang nggak masuk akal itu kan kalau yang agama-agama Islam ini kayak jauh kali menyimpang gitu loh Bang, menurut saya. Gimana, Bang? Iya, kayak seperti apa kayak bisa dapat 72 bidadari di surga, ya kan? Yang bisa menikahi balita, ini sudah sangat bodoh ini Bang, menurut Dasar saya. Anda bilang itu menyimpang dari mana? Iya, Pep. Dasar Anda bilang menyimpang dari mana? Kenapa? Anda bilang itu menyimpang, dasarnya apa? Loh, ya karena kan yang setahu saya kan ya kita punya Tuhan itu kan kita mengarahkan yang baik. Setahu Anda, dasarnya apa? Kalau dasar itu bukan setahu Anda. Dasar itu harus berdasarkan bukti dan fakta literasi, bukan setahu Anda. Ya Dasarnya itu memang faktanya Bang. Kayak Muhammad kan dia kan menikahi balita 6 tahun. Abang tahu nggak arti balita, Bang? Ya balita lah dibilang itu usia 6 tahun. Kepanjangan dari balita itu apa, Bang? Ya elah, usia 6 tahun lah dari balita, dibilang. Bang. Nggak usah dibahas lagi masalah balita. Kepanjangan dari balita, Bang. Kepanjangan dari balita, Bang. Jadi begini kan, itu salah satunya Bang Ay. Kepanjangan dari balita berarti kalau Jadi, kamu tidak tahu, kadang-kadang berarti kan- kamu yang BOTO kan? Oke, sebelum nanti saya tanggapi Enggak, itu ya, Bang. itu Sebentar, Bang betul Glenn, nggak itu, izin Kak? Bang Glenn. Betul nggak itu Kak? Ya, Masih ada Abang, lagi Mak. kalau gitu Abang Bentar tanggapin dulu, ini, aku Bang. kasih tahu dulu satu persatu dulu. Abang, ya sebentar dulu Bang, Abang tanggapin ini, ya. Ini Rita Wahyu, dia seorang profesor dari kekristenan. Dia seorang penulis Alkitabiah. Nah, ini Abang baca ya, saya bacakan. Sejarah Yesus bila kita membacanya berdasarkan itu lain lagi ceritanya, memang bisa jangan yang lain ditafsirkan. dulu dibahas. Kan Abang bilang menyalah aturan. Ini Satu-satu dibahas, nanti kita ke situ. Pertanyaan kedua. Nah, apa dikatakan? Ini Pendeta Great ya. Pendeta Great Santa Mary Cambridge menyatakan bahwa kawan-kawan siapa nih? Kawan-kawannya Yesus adalah perempuan tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab mereka tidak mampu menempuhnya. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak mendapat gadis, atau mereka secara natural Nih, nah kalau apa lagi dikatakan Martin Luther? Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk Luther 18 yang otentisitasnya tidak pernah diragukan. Apa katanya nih? Weimar menyetir satu nukilan dari Table Talk-nya Martin Luther di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Wadaw. Lanjut dulu sebentar. Saya naikkan dulu.
Data itu ya data. Palit itu Sohi ya Sohi. Yang bilang data palsu tadi sama Sonai. Sohi. Itu palsu. So, Gini loh, kalian tuh ngomong tapi nggak punya bukti, bingung saya. Dasarnya apa gitu? Dari kemarin kita tanya, dia menuduh apa, kita tanya dasarnya apa, nggak pernah ada. Di Matius 19:29 juga itu dapat 100 kali lipat. Ngapain? Kayaknya gimana ya? Ini udah hilang, bahasa istri udah hilang, bang. Dalam terjemahan udah hilang. iya kasih itu disapa dulu yang baru masuk bang. Ya, kasih Afira, selamat pagi, selamat bergabung dari Konghucu, dari Kristen, apa dari Kejawen, apa dari Kejawen Keharingan, silakan. Afira, kasih Afira, selamat pagi. Jadi Tadi ada nih, itu buku karangan orang yang tidak percaya. Coba itu Rita Wahyu itu siapa, coba buka lagi di atas. oke, Rita Wahyu ya. Buka di Google aja, Rita Wahyu itu siapa? Oke, Dia saya bilang bacakan ya. Oke, nih. Kampung amat. Rita Wahyu itu seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Ia menulis buku berjudul Eksegesis Pesat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian Alkitab dalam bahasa Indonesia. Ia juga merupakan pengurus situs web Sarapan Pagi. Sarapan Pagi terus mana lagi nih? Ia juga merupakan pengurus situs web Sarapan Pagi. Ia meraih gelar Magistrat. Sekarang sudah profesor dalam bidang manajemen bisnis dari Universitas 17 Agustus 45 Surabaya, Untak. Dan kemudian menjadi program apa? Pendidikan di Universitas Ibrani Yerusalem dan Pusat Alkitab Israel. Masa kalian nggak tahu Rita Wahyu ya? Iya, itu kelainan itulah kadang-kadang kalau ada namanya penyakit itu yang kadang-kadang lupa atau kadang-kadang pura-pura nggak tahu. Nama lainnya apa itu? Tolol. Kenapa nggak ada yang berani naik kepada Nora? Apakah kalian takut kepada Nora? Misi Ien, Surga Islam Pesta Sek. Surga Islam Pesta Sek. Nggak baca apa itu Matius 19:29. Ya salam. Lagi yang hasil rampasan. Ien. Iya Kak. Ien. Ya, bisa tunjukkan datanya. Ya, bisa tunjukkan datanya, Kak. Emangnya kakak Islam nggak tahu ya kalau ada data kalau Islam di pesta seks? Datanya mana? Coba datanya mana? Kak? Enggak, kok enggak tahu gitu ya? Datanya mana? Tapi ini kok enggak tahu gitu. Di mana datanya? Enggak, kok enggak tahu gitu. Itu aja pertanyaannya. Sehingga nanya data berarti enggak tahu kan? Di mana datanya monyet? Iya, berarti enggak tahu. Monyet nggak tahu. Udah turun ini. Kalau tanya itu berarti nggak tahu. Udah Ya turun kan? ini sampai. Iya. Sampai Orang yang bertanya berarti nggak tahu betul. Di Matius 19:29 juga kau ini dapat 100 kali lipat tuh, dan setiap orang karena meninggalkan
penghakiman guys, penghakiman Islam, penghakiman para umat dunia karena ahli benar, kitabnya benar ternyata palsu. Surganya Islam adalah atau ladangnya itu akan banyak menerima diceramah oleh ustadz 100 kali lipat tuh. 72 bidadari memecahkan Firman perawan-perawan Sohih. istri. Sohih. Islam boleh berdusta kata hadis dalam 3 hal. Anjay. Boleh berdusta kalian. Wajar sih. Lanjutkan. Di mana Karena datang? apa ya? Kalian kan apa ya? Kan bahasa Arab nih. Jadi kalian tuh kadang menghafal doa tapi nggak tahu artinya. Langsung hadis-hadis yang fakta tuh. Bang Paul. Hadis yang fakta tuh kalian apa ya? Kalian pungkir-pungkiri, padahal itu sudah nyata loh. Ustadz mengatakan bahwa aku tuh lihat tuh banyak sekali tuh di YouTube mengatakan memang istilahnya pesta seks. Ini ditanya lagi dahilnya mana? Jadi Islam yang lain itu gimana, sesat atau bukan tuh yang bilang surganya Islam pesta seks? Coba mau tanya aja sih. Menurut kalian Islam yang mengatakan surganya Islam pesta seks itu sesat enggak? Yang bilang siapa? Bin Salabim. Oh, itu orangnya. Oh, bisa memalukan orang aja, ya ampun. Oh, itu orangnya. Salabim. Iya. Bin Salabim. Oh, jeleknya ya Allah. Bin Salabim. Oh, alah. Oh, alah turun dia. Bin Salabim, abrakadabra, keluar kau, jin. Saat ku gesek-gesek gitu di depan sini. Keluar kau, jin. Jin mana? Belum. Jangan salah. Abrakadabra. Belum. Nah. Abrakadabra. Aduh. Abrakadabra. Bim Salabim, abrakadabra. Krok dibantu berubah jadi apa? Krok. Aduh. Mie aja deh. Ini itu mana dia, masih di bawah? Masih. Masih di bawah dia. Iyalah, masih. apa-apa, masih di bawah ya. Mie aja deh ya. Kau bilang pesta psikis ya? Nggak apa-apa lah. Nih. Nih. Ntar. Nih, tuh. Bukan siapa nih? Buatan siapa tuh? Gila kan? Gila kan? Itu pahanya lihat. Oh, itu sesuai dengan lagu itu, ingat nggak, Nor? Lagu waktu anak-anak kita, Nor, ingat nggak, Nor? Lagunya ingat nggak? Apa itu? Tahu nggak lagunya apa? Yang mana? Bila roh Allah ada di dalam bukan kemari, tetapi nana bila itu lagunya kan? bukan Sesuai dengan lagu. kemari, bukan kemari. Ubah. Itu pahanya loh, itu pahanya. Iniin. Aduh ya salam. Dikesek. ngajak adu mekanik dia, belum tahu kita udah mistik. Aduh. Ini ada nih, saya punya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari Muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.